Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi sinastaiqir ala qawlil ma'rufati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya yang kembali bersuara di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kembali bisa menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat di kesempatan Ojo dan Umum mengaji kita kesempatan hari ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, saya menghimbau kepada teman-teman dan sahabat Robani yang belum mensubscribe channel YouTube kami di Robani 107.9 FM Bandung maupun di akun YouTube dan TikTok kami maksudnya di yang sama Robani 107.9 FM Bandung. Mangga untuk memajukan channel kecil ini. Dan alhamdulillah juga pada hari Ahad mendatang tanggal 1 September tahun 2024 pukul 9 pagi kita akan mengadakan sesi kedua di pemilihan Dai Cilik Robani FM. Alhamdulillah sudah ada 3 pemenang yang tinggal kita memilih favoritnya yang dipilih dari jumlah subscribe maupun like dan komen yang ada di link channel YouTube dan TikTok kami. Sudah ada juaranya yakni Askia dari Arahmat, kemudian juara 1, kemudian juara 2-nya Bilkis dan juara 3-nya Raska. Kita masih mencari yang terfavorit dari ketiga juara tersebut untuk mendapatkan hadiah maupun medali terfavorit. Dan untuk kesempatan hari ini di Ojol Mengaji dan Umum kita pada siang hari ini alhamdulillah sudah ada Ustadz Yusa Sumahar yang akan memberikan materi bersyukur dalam kondisi lapang dan sempit. Apa dulu Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Enggak Ustadz, silakan kita langsung mulai saja karena tadi sudah santap siang bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari diri kami pribadi. Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kami tundur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz anzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu alaihi.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Daramang Bapak-bapak. Alhamdulillah. Ustaz sama. Dompet, damang dompet. Alah eta mah Ustaz. Gering Ustaz asli eta mah. Jujur ieu ayam beureut Mau ngobrol tapi pendak sarang anu icaran ceket bumi terus ngobrol kumaha icaran mah. Aduh, beurih cenah eta mah beurih. Aduh. Oh, insya Allah mah pasti tahu tidak akan pahili-hili mau patukeun rezeki kita dan rezeki orang lain, insya Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena sesuatu tema hari ini. Bersyukur dalam kita lapang maupun sempit. Nikmat yang pertama kita dapat semenjak kita ada di sini yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tidak ada apapun yang ada di diri kita dan di dunia ini bahwasanya Allah lah yang memberikan segalanya, dan di sanalah kita sebagai makhluknya, kita sebagai hambanya, sebaik-baiknya kita harus beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mari kita selalu limpah curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga kita pun mendapatkan nanti pertolongan dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk tema kali ini kita akan membahas bersyukur, dan mungkin pasti pada saat sekarang ini dengan kondisi di negara kita seperti ini dan lingkungan kita seperti ini, sangat banyak sekali ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah, yaitu ujian kesusahan, ujian kesempitan. Tapi alhamdulillah bapak-bapak di sini mah tidak sulit untuk datang ke majelis. Amin. Itu. Alhamdulillah. Iya. Karena syukur yang paling baik nanti kita insya Allah kita bahas, yaitu kita selalu menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itu syukur yang paling baik. Bukan hanya sekedar berucap alhamdulillah, alhamdulillah hanya di lisan. Nah, lillahnya itu yang susah. Apakah betul karena Allah? Apakah betul karena bos kita? Apakah karena klien kita? Nah, itu sebaik-baiknya kita bersyukur, ya harus semakin taat dan takwa kepada Allah. Taat takwa dan kepada Allah itu bahwasanya kita melakukan semua perintah-perintahnya. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, yaitu berdirilah kalian di dalam majelis. Dan Rasulullah pun banyak sekali hadisnya menyebutkan bahwasanya kita yang ada di sini dinaungi oleh malaikat. Kita akan diampuni dosa, kita diberikan pahala yang sangat besar, dan kita diangkat derajatnya. Ya, Masya Allah, ini salah satu ketaatan dan ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayat yang pertama sebagai landasan dasarnya, mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153.
Ayo pada jantan kori 150. 152 dan 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Washkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Washkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di ayat ini menyebutkan bahwa Allah mengingatkan kepada kita, fadzkuruni azkurkum. Hei, maka ingatlah kepadaku kalian, azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Wazkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam tafsirnya bahwa ayat ini menyebutkan bahwasanya kita sebagai makhluknya harus terus mengingat Allah, karena disitulah kita mendawamkan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Dan di mana kita ingat kepada Allah, pasti Allah pun ingat kepada kita. Dan dalam akhir ayatnya, di ayat 152 ini menyebutkan bahwa Allah menyebutkan wala takfurun, janganlah kamu ingkar kepadaku. Ingkar itu kufur. Kufur. Salah satu kufur yang sangat sedikit, para ulama menyebutkan yang paling sangat sedikit, kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kamu ya bola ya. Itu kufurnya cuma. Nyepelekeun ya. Betul, menyepelekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang-orang yang beriman. Terkadang kita sangat sulit untuk mendengar atau menyeru apa yang Allah perintahkan. Tapi di sisi lain kita sangat ingin dimudahkan, betul? Iya, sangat cepat ingin dimudahkan. Sedetik tidak jauh, aduh ya Allah, jualan terlaku ya Allah, mana ya? Padahal kita tidak ingat 2 hari 3 hari kemarin saldo teman-teman ojol di sini mungkin bisa sampai 300.000, tapi kita melupakan itu. Kita mengingatnya yang sekarang. Ya Allah, napoy iman ingat 10.000, mengingat goceng gitu, dengan cepat gitu. Tapi kita melupakan yang kemarin. Kita dari dulu hingga saat ini, apakah Allah tidak membereskan urusan kita? Allah bereskan semuanya. Allah tutup semua apa kejelekan kita. Allah redam semua apa yang ada di hati kita, apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Allah tutup semuanya. Nah, salah satunya yaitu kita minimal bisa menyeru atau mengikuti
apa yang diperintahkan Allah yang sangat dekat. Contoh lagi, datang siapa orang yang membutuhkan, ada uang teh, mau mereka kasih itu, kewai kasih itu, kasih itu hente. Itu padahal itu tuh Allah tuh tidak mungkin Allah memberikan orang tersebut datang ke sini atau datang kepada kita pun sama. Saya datang ke sini qadarullah biiznillah, karena Allah mengiring kepada sini. Sama bapak-bapak juga di sini, alhamdulillah akan di sini datang ke sini karena Allah semua. Tidak mungkin karena kita ada orang anu sok pengajian, orang mau dekat di Masjid Al-Kausar, kita yang dekat sama Pak Agus, sama Pak Ustaz Iman. Bukan. Apabila Allah tidak berkehendak, kita tidak akan dipertemukan pada hari ini, duduk di sini dan sharing bersama, menimba ilmu bersama, mengingatkan kembali. Mungkin ini sebetulnya akan bapak-bapak sudah tahu pasti. Dan paling sulit kita mah pada saat kita sudah mendapatkan ilmu, pengamalan harus Pak. Harus. Amin ya Bi. Sami berat, pengamalan itu sangat berat. Bukan rindu yang berat, pengamalan pun Nabi mah. Ngamalkeun. Berat ngamalkeun. Berat bisa ngamalkeun, bener wallahi. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Lanjut di ayat 153-nya, bahwasanya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini dalam tafsir menyebutkan bahwasanya kita yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita tuh yang mendapatkan petunjuk ini beriman. Dan mungkin orang yang beriman datang ke masjid, kau mau mendengarkan kajian, kau mau buka Al-Quran. Benar. Orang yang mungkin kita juga pernah begitu terdahulu, sangat berat membuka Al-Quran. Berat. Diajar Al-Quran ke masjid tahsin, era orang kerap bisa ke alif batasa, ikro tilu, itu mah ada moten tos juz 30, surah atin, ada orang kerap kulu kene. Itu tadi hati itu syaitan sebetulnya. Iya, itu. Nah, untuk orang-orang yang beriman tuh sudah diberikan petunjuk tuh tidak ada rasa itu pasti. Belajar. Rahul alaihim walahum yahzanun, pasti tidak ada ketakutan, keraguan dalam hatinya tuh. Betul. Pasti pengen belajar, pasti pengen bersilaturahim. Gak ada. Karena perintah Allah, ingatnya kita beriman. Perintah Allah pasti ingatnya Allah. Oh, Allah memerintahkan begitu. Oke. Rasulullah mencontohkan ibadah diterima itu dua. Satu, karena Allah. Itu yang pertama, karena Allah. Kedua, mencontoh Rasulullah. Gak bisa kita sholat asal-asalan. Contoh sholat, ngaji asal-asalan. Ada orang paling benar mah iya, cek orang kalau dirinya cek duka pas ngajinya salah. Gak bisa. Kenapa harus bersanad? Ya. Rawinya seperti apa, syaratnya seperti apa. Nah itu. Jadi kita langsung kepada Rasulullah. Begitupun kita wudu, sholat, zikir, salat. Nah, orang-orang yang beriman pasti ingin belajar, pasti ingin menggali, dan pasti punya rasa takut. Nah, itu pun sama, rasa takut itu adalah rasa syukur kepada Allah. Karena tidak semua orang juga diberikan rasa takut. Isoki ayah sholat doang gitu. Banyak yang gitu Pak, banyak. Betul? Banyak. Lingkungan teman-teman banyak. Jadinya mereka mana sholat, kira itu gedung itu kan akar ke 4:30, sekedar dari coba 4:30, ya. Wahai orang-orang yang beriman, nah ini mohonlah pertolongan kepadaku. Jadi pertolongan itu hanya kepada Allah, karena kita dari semasa kita dulu dalam rahim kita. Ini ayat ini sangat, nanti kita buka ya. Saya ceritakan sedikit tafsirnya, bahwasanya saya pernah mengalami ayat ini. Saya pernah keraguan di sini. Sama tentang rezeki Pak, keraguan, ya itu keraguan. Mendengarkan ayat itu, membuka tafsirnya langsung. Jadi kita di dalam rahim ibu kita saja, waktu kita ditiupkan ruh kita, Allah sudah beresin coba makanannya. Orang minta enggak? Enggak. Kita bekerja enggak? Enggak. Kita beruang enggak? Enggak. Tapi Allah beri. Dan Allah lahirkan kita hingga kita saat ini duduk di sini. Nah itu. Jadi bab rezeki, bab
kita syukur maupun ya sekarang bahasanya syukur dalam lapang maupun sempit, yaitu jangan takut apapun yang nanti kedepannya Allah berikan, karena kita pun tidak tahu apa yang Allah berikan nanti, dan orang pun rata-rata tidak tahu. Dari mulai rata-rata mungkin Bapak lebih berpengalaman daripada saya. Ada mungkin sedikit banyaknya orang yang menyebutkan, "Dah abigi tak apa-apa, abigi pergi ke ayeuna gaduh, maaf, bumi 2, mobil 3, motor hiji, masjid hiji," misalnya. Terkepikiran dah. Nah itu. Nah apalagi kita yang sudah beriman nih kepada Allah, kita sudah tidak harus memikirkan besok, tapi kita memikirkan hari ini, bagaimana hari ini kita menjalankan sebaik-baiknya. Bagaimana kita hari ini, tadi dari mulai bangun pagi, benarkah bangun paginya baca doa itu, sholat ke masjid itu, baca Quran itu, zikir itu, nah itu sampai kita berikhtiarnya betul atau tidak, dan baru tawakal, serahkan kepada Allah. Nah itu nanti hasilnya bisa didapatkan hari ini ataupun hari esok. Nah ini yang mendapatkan pertolongan Allah itu tidak sembarangan orang, karena sandingannya antara syukur itu sabar, karena sesuai dengan hidup bahwa hidup itu hanya dua menjalaninya, syukur dan sabar, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa hidup ada orang orang mungkin, nah itu karena dia tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, dan Allah itu sangat menyukai dengan orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang dia sabar, dia syukur, dia selalu mengingat Allah, pasti hatinya tenang, walaupun beas di rumah, tapi tenang, ya. Ya tenang, tapi bukan berarti ya kita duduk terus di masjid terus kita terlampau ini, ya. Tapi kita di mana kita harus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berikhtiar sebaik-baiknya, memohon sebaik-baiknya, dan bertawakal sebaik-baiknya. Nah di situ puncaknya, ya. Ini Bismillah Pak. Kalau ada yang tahu nih ya, nanti saya coba titipin ke Pak Agus. Ada yang tahu di mana kalau ayat ini ya Pak, ayat ini ada yang tahu, nanti insya Allah saya titipin ke Pak Agus. Bismillah. Ayat ini sering sekali didengar oleh akan-akan bapak-bapak, sering Pak. Tapi ayat ini susah banget kita lakukan. Di mana kita mengingat Allah, pasti hati menjadi tenang. Ada yang tahu soalnya? Di mana kita mengingat Allah, di mana kita berzikir kepada Allah, pasti hati tenang. Ada yang tahu? Sering dengar tapi lupa. Ayatnya? Ya ayatnya, surahnya ayatnya. Ala bi dzikrillah. Nah itu Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Oke, kita bukanya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah 13. Surat 13 Ayat 28. Buruk Arod. Ayat 28 kita mikrofon ini. Aladina. Ya,